sama Paula, take your time sama anak-anak. Walaupun dia janganlah, nanti saya nangis lagi. Iya, doain aja ya Mbak, Mas. Iya, bangga aja pokoknya support semua hal-hal yang positif buat anak-anak. Itu udah dijawab sama pengacara aku karena kan udahlah nanti aku dipelintir-pelintir lagi, aku capek ya. Jangan ya. Janganlah, aku baru pulang umroh Muin. Mudah-mudahan bisa menghargai ya. Terima kasih. Kita doain yang terbaik. Terima kasih ya Romo ya Kak. Tetap doain aja yang terbaik, oke? Sobat Sorot, dalam hitungan hari kita akan berpisah dengan tahun 2025 dan akan menyambut tahun baru 2026. Di mana tahun 2025 menjadi salah satu tahun paling mengejutkan bagi dunia hiburan tanah air. Sejumlah pasangan selebriti yang sebelumnya terlihat harmonis justru hadir membawa kabar pahit dengan perceraian. Dari yang berlangsung damai hingga yang penuh dengan drama, proses sidang mereka yang menyisakan beragam fakta yang menarik perhatian publik. Guys, sebut saja perceraian aktor Baim Wong dan Paula Verhoeven yang hingga detik ini masih berlanjut perihal hak asuh anak. Belum lagi pasangan yang sudah dikaruniai dua putri, Ruben Onsu dan Sarwenda Tan. Ditambah dengan perceraian yang dihalalkan netizen Indonesia, Punggawa Timnas Arhan Pratama dan Aziza Salsa. Seperti apa kisah perjalanan cerai mereka? Bersama saya Abizar Rahman, kita akan merangkum drama perceraian dari ketiga pasangan tersebut. Cekidot guys, kita bahas di Sorot. Guys, sejak pisah rumah pada Desember 2023 silam, Baim dan Paula bak musuh bebuyutan. Warga Plus 62 sempat terbelah menjadi dua kubu, kubu Baim dan kubu Paula. Paula yang ingin istiqomah berhijrah banyak mendulang simpati publik, sementara Baim sempat pasrah menjadi bulan-bulanan netizen. Perceraian karena dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Paula itulah yang membuat Baim mantap pisah rumah dengan Paula pada Maret 2024 lalu. Janji suci yang dibina sejak 2018 lalu harus berakhir di meja hijau. Jalinan rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven resmi berakhir pada 16 April lalu. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan memutuskan perkara sidang cerai yang dibacakan secara e-court sehingga pemohon dan termohon tidak diwajibkan hadir di persidangan. Dalam putusan cerai ini, pengadilan memaparkan tentang nafkah dan hak asuh kedua anak mereka, Keanu Tiger Wong dan Kenzo El Dragon Wong. Pada intinya adalah permohonan cerai talak dari Baim Wong telah dikabulkan, di mana dalam permohonan itu juga digabungkan atau dikumulasikan dengan penetapan anak gitu ya, hak asuh anak. Berkaitan dengan perceraiannya karena dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon dalam hal ini Baim adalah terbukti di persidangan. Salah satunya adalah seperti yang media ketahui adanya gangguan pihak ketiga itu. Seperti yang kita ketahui nih guys, drama hak asuh anak pun terjadi. Bagi seorang ibu, tinggal terpisah dengan anak kandung yang masih balita sangatlah menyiksa. Tapi siksaan batin itu harus Paula hadapi dengan sabar dan ikhlas. Saya secara tegas menyampaikan bahwa tidak ada terjadi perselingkuhan selama saya menjalani pernikahan. Dan tidak ada juga bukti-bukti perselingkuhan di persidangan. Meski drama hak asuh anak dipegang Baim, model papan atas Indonesia itu punya hak untuk menjalani quality time bersama kedua jagoan kecilnya. Jika Baim menghalang-halangi atau membatasi Paula bertemu darah dagingnya, maka status hukum Baim sebagai pemegang hak asuh anak bisa dicabut. Paula yang sempat sulit bertemu dengan kedua putranya meski majelis memutuskan hak asuh bersama. Semuanya bisa dikoordinasikan dan dibagi dengan baik gitu.
Kalau memang lagi waktunya liburan dan waktunya di saya, pastinya kita ajak liburan buat anak-anak. Iya. Ya doain aja ya Mbak, Mas. Ya bangga aja pokoknya support semua hal-hal yang positif buat anak-anak. Belum lama, Paula dan kuasa hukumnya Alfon Kurnia Palma menghadiri panggilan Badan Pengawas Mahkamah Agung di Pengadilan Agama Jakarta Selatan November kemarin. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memberikan klarifikasi atas laporan dugaan pelanggaran etik dan administrasi dalam proses persidangan hak asuh anak antara Paula dan Baim Wong. Meski tengah berselisih soal hak asuh, Paula dan Baim disebut masih menjalin komunikasi baik mengenai anak mereka. Antara Paula dengan Baim itu ada komunikasi terkait dengan anak. Dan kemudian juga kalau kemarin kan ketemu ya. Saya tidak pernah melarang Paula ketemu sama anak-anak dan tidak pernah melarang Paula untuk nginep sama anak-anak. Meski begitu, Paula dan Baim sempat terlihat bersama nih guys saat mereka menghadiri momen spesial putra sulungnya Keanu Tiger Wong. Momen kebersamaan ini diabadikan dan diunggah secara langsung oleh Baim Wong melalui akun Instagram pribadinya memperlihatkan kekompakan keduanya di hadapan sang anak. Sama Paula, thank you baik sama anak-anak. Walaupun ya dia janganlah nanti saya nangis lagi. Sehat, alhamdulillah sehat. Ya lumayan, waktu dulu lumayan. Kabarnya sekarang gimana? Sehat, alhamdulillah sehat Mbak, doain aja. Sobat Sorot, runtungnya pernikahan bukan hanya terjadi pada pasangan Baim Wong dan Paula Verhoeven. Drama perceraian juga dialami oleh pasangan selebritis Ruben Onsu dan Sarwendah Tan. Rumah tangga yang dibina lebih dari 1 dekade ini kerap kali tampil kompak, penuh cinta, harus mengakhiri bahtera rumah tangga dengan drama yang cukup panjang. Spekulasi pun muncul dari nafkah ratusan juta, tidak adilnya hak bertemu dengan kedua putrinya, hingga kisruh debt collector. Pernikahan yang membuat publik terkejut perihal nafkah ratusan juta. Siapa sangka, di balik senyum dan kebersamaan, badai rumah tangga ternyata tak terelakkan. Tahun 2024, Ruben Onsu resmi menggugat cerai Sarwendah ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah melalui proses panjang. Perceraian mereka akhirnya diputus secara resmi September 2025. Meski begitu, publik hanya menduga-duga apa yang menjadi persoalan kandasnya rumah tangga mereka. Namun hingga kini penyebab pasti perceraian belum pernah diungkap ke publik. Janganlah aku baru pulang umroh, mudah-mudahan bisa menghargai ya. Terima kasih. Meski sudah resmi berpisah dan menjalani hidup masing-masing, tak lantas membuat keduanya bermusuhan dan menjaga jarak. Sebaliknya, Ruben Onsu dan Sarwendah justru tetap menjalin hubungan baik dan tetap kompak untuk mengasuh dan membesarkan ketiga anaknya. Di tengah kedamaian yang mereka jalani, ada saja problematika yang muncul. Entah dari mana asalnya, publik sempat dihebohkan dengan isu lain yang ikut menyeret nama Ruben Onsu soal nafkah ratusan juta dan kisruh dengan debt collector yang menyatroni kediaman Sarwendah dan ketiga anaknya. Oh, itu udah dijawab sama pengacara aku karena kan udahlah nanti aku dipelintir-pelintir lagi, aku capek ya. Jangan ya. Guys, seiring berjalannya waktu, perceraian Ruben Onsu dan Sarwendah memang meninggalkan luka. Namun, keduanya memilih jalan dewasa untuk sama-sama membesarkan ketiga anaknya dengan baik. Sarwendah yang tengah berbahagia dengan kekasihnya Giorgio, alih-alih berawal dari rekan bisnis, kerap membagikan momen kebersamaan mereka di media sosial. Begitupun Ruben Onsu yang menjalani fase kehidupan barunya dalam membuat keputusan besar untuk menjadi seorang mualaf. Ya kan partner kerja, ya kan apa? Partner kerja iya. Ya dilihat aja kerja kita yang kerja bareng terus. Aja sih. Ada berpacu juga nggak sih di juga sama berpacu sendiri kayak Kita lihat aja ke depannya ya. Iya, karena kita sekarang juga udah banyak yang harus kita kerjain kan. Jadi ya semoga
Ya kalau misalnya emang ada ya doain aja lah. Terus memperbaiki diri, terus ibadah dan tidak mencoba untuk menjauh dari sholat. Takut saya kalau bilang iya ntar Allah bilang belum. Jadi saya jalanin aja dan mencoba untuk belajar lebih baik lagi. Tidak menjadi orang yang fanatik, tapi minimal saya punya pondasi yang bagus. Sobat Sorot, satu pasangan lagi nih. Perceraian yang didukung netizen bukan tanpa sebab jika netizen memberi gelar duda hot paling diburu di Indonesia kepada pesepak bola Pratama Arhan. Soalnya nih guys, baru selesai mengucapkan ikrar talak kepada Nurul Aziza Sasa alias Zize, sederet pesohor wanita sudah terarhan-arhan. Seolah tak mau kalah dari Arhan, Zize sudah dekat dengan pengusaha Nadif Zahiruddin, mantan kekasihnya Anya Geraldine. Lantas siapakah yang lebih dulu go public dengan pacar baru, Arhan atau Zize? Guys, September lalu sang Arjuna lapangan hijau Pratama Arhan Alif Rifai resmi menyandang status duda. Meski tak bisa membacakan ikrar talak secara langsung karena harus bertanding sepak bola di Bangkok, ikrar talak yang dibacakan oleh kuasa hukum Arhan untuk Zize dianggap sah oleh Hakim Pengadilan Agama 3 Raksa Tangerang. Mengaku bercerai secara baik-baik, tapi konflik rumah tangga Arhan dan Zize sudah bukan rahasia umum guys. Bahkan saat terakhir kali ke Indonesia, tepatnya bulan Mei lalu, Arhan sudah tidak tinggal satu rumah dengan Zize. Kita doain yang terbaik ya. Tak kapok dikabarkan selingkuh dengan Salino Derer, mantan kekasih Rahel V-nya. Arhan juga sempat meradang nih guys, karena Zize terciduk mesra dengan Pilo Pas Arman, mantan kekasihnya. Dan yang terbaru, Santer dikabarkan tengah menjalin kasih dengan pengusaha muda Nadif Zahiruddin. Rumor mengenai adanya hubungan spesial antara Zize dengan Nadif ramai diperbincangkan. Tak sanggup mendengar kabar miring bertubi-tubi tentang istrinya, Arhan pun memohon untuk cerai baik-baik kepada Zize. Terima kasih satu romo ya Kak. Tetap doain aja yang terbaik, oke? Lagi sibuk apa sih? Lagi sibuk membahagiakan semuanya. Kenapa? Sobat Sorot, perceraian bukan lagi hal yang tabu. Karena banyak individu yang menyadari bahwa tidak harus bertahan dalam pernikahan yang tidak membuat seseorang bahagia. Karena di dunia ini, tak ada pasangan yang sempurna. Begitupun bagi ketiga pasangan pesohor tanah air memilih untuk berpisah dengan cara baik-baik. Guna meredam dampak buruk bagi perkembangan psikis anak adalah hal yang utama. Tak dipungkiri nih guys, Baim, Ruben, juga Arhan bisa menahan keegoisan untuk sekedar menjatuhkan harga diri dan nama baik sang mantan adalah tindakan gentleman bagi laki-laki. Kita doakan ya guys, semoga tahun 2026 nanti ketiga mantan pasangan itu bisa move on dan mendapatkan kebahagiaan dari pasangan barunya. Oke Sobat Sorot, saya Abizar Rahman mohon pamit. Saksikan terus Sorot seputar orang terkenal setiap Sabtu dan Minggu hanya di channel YouTube Star Pro Indonesia. Happy New Year Sobat Sorot!